Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Kembali lagi di meja kecil. Pada malam hari ini kami akan membahas satu tema yang menarik tentang ekonomi bangsa. Oh, Nah, siap. telah hadir di meja kecil pada malam hari ini abang saya, saudara saya. Nah, mungkin abang bisa memperkenalkan diri dulu, bang. Silakan. Oke, siap. Nama saya Gus Tamin Abjad. Oke. Biasa dikenal ya, dipanggil Gus. Oke, siap. Walaupun apa itu kan anaknya juga. Ya. Dan sekarang mungkin kesibukan saya sekedar aktif di organisasi dan ada beberapa pekerjaan yang memang itu sifatnya privat dan saya tidak bisa untuk menjelaskan di sini. Oke, siap. Jadi untuk kawan-kawan yang tertarik aktivitas privat itu mungkin bisa silakan nanti Bisa chat nama di bawah ini. Oke bang, saya ingin mulai begini. Tema kita pada malam hari ini tentang ekonomi bangsa. Nah, pandangan abang terkait ekonomi bangsa dari segi konteks historis seperti apa? Oke, kalau kita berbicara soal ekonomi bangsa, memang kita tidak bisa lepaskan dari aspek historis, gitu, aspek sejarah. Dan sejarah itu merupakan hal yang paling urgent, yang paling penting untuk belajar memahami diri kita sendiri dan belajar memahami soal bangsa kita itu. Jadi ketika kita hendak mengenal soal bangsa, soal diri kita, maka kita diharuskan untuk belajar soal sejarah. Nah, kalau kita berbicara soal konteks ekonomi bangsa dari perspektif historis, jadi kita lihat bahwa Indonesia itu merupakan negara jajahan kolonial. Dan Bung Karno itu pernah mengatakan bahwa penjajahan kolonial itu merupakan penjajahan ekonomi, is business. Tegas Bung Karno seperti itu. Nah, sehingga ketika perjuangan founding fathers yang memerdekakan bangsa kita, itu pun tidak terlepas dari motif ekonomi. Sehingga konstruksi ekonomi yang dibangun oleh founding fathers kita, misalkan seperti Bung Hatta, Bung Karno, dan kawan-kawan, mereka cenderung menggunakan terminologi ekonomi kerakyatan sebagai satu sistem ekonomi alternatif untuk memendung ataupun mereduksi sistem ekonomi kolonial. Jadi ada ada beberapa karakteristik dari sistem ekonomi kolonial waktu itu yang itu diterjemahkan oleh Bung Karno. Misalkan bahwa Indonesia itu hanya dijadikan sebagai negara sumber bahan baku, sumber bahan mentah bagi negara-negara industri maju di komoditi gitu. Jadi hanya sekedar sumber komoditi yang dieksploitasi gitu. Itu itu pertama. Kemudian yang kedua, Indonesia hanya dijadikan sebagai sentra atau pusat untuk memasarkan produk jadi yang diproduksi oleh negara-negara maju dan negara-negara industri maju. Kemudian yang ketiga, Indonesia itu hanya dijadikan sebagai arena, hanya dijadikan sebagai pusat untuk memutar kapital atau memutar modal dari pihak asing. Nah, itu karakteristik dari ekonomi kolonial, itu kata Bung Karno. Nah, untuk mereduksi atau untuk membendung hegemoni dari ekonomi kolonial, maka dikonstruklah satu sistem namanya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan itu ada dua tujuan, ada jangka pendek sama jangka panjang. Jadi jangka pendeknya itu adalah untuk mensterilkan atau untuk memurnikan suatu sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat, dan kemudian itu menghapus strata sosial tanpa memandang ras, suku, ataupun memberikan alat produksi. Jadi sebenarnya setara itu manifestasi dari nilai ekonomi kerakyatan itu dari jangka pendeknya. Dan jangka panjangnya itu untuk melawan hegemoni dari kolonialisme. Itu cita-cita dari Bung Karno seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga gagasan dan konsepsi Bung Hatta soal koperasi juga ya. Jadi Bung Hatta kan ketika tahun 1925 dia studi di Belanda, mengambil jurusan
ekonomi di Erasmus University. Nah, ketika studi di Belanda, dia cenderung bergaul dengan Partai Sosialis Demokratik di Belanda, dan dia sering berkunjung ke negara-negara Skandinavia untuk belajar soal koperasi, belajar soal sosialisme. Nah, gagasan yang kemudian itu diakumulasi oleh Bung Hatta kemudian diinternalisasikan, diaktualisasikan, dan dikontekstualisasikan dengan kondisi real yang ada di Indonesia. Ya. Jadi apa namanya, kalau konsep Bung Hatta kan ada demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Gitu. Nah, jadi gagasan Bung Hatta soal koperasi, gagasan Bung Hatta soal sosialisme itu kemudian dituangkan dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, kan? Ada pasal 33 dari ayat 1 sampai 3 itu merupakan spirit dari ekonomi kerakyatan. Gitu. Nah, itu mungkin dari perspektif apa namanya historis di era kemerdekaan ataupun pasca kemerdekaan sebelum Orde Baru. Gitu. Jadi spirit kita adalah ekonomi kerakyatan yang basisnya adalah koperasi. Jadi koperasi itu dijadikan sebagai sokong guru dari ekonomi kerakyatan. Jadi tidak hanya sekedar identitas, tapi nilai koperasi itu yang harus menjadi tumpuan aktivitas ekonomi. Dari nilai gotong royong, nilai tolong menolong, solidaritas, dan seterusnya. Itu marwah dari ekonomi kerakyatan. Gitu. Oke bang. Saya pengen maju sedikit bang. Di masa Orde Baru. Ketika saya membaca literatur, saya melihat bahwa ada satu konsep yang ditawarkan oleh Soeharto tentang trilogi pembangunan. Ya kan, ada stabilitas nasional, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan kemudian pemerataan pembangunan. Nah, kalau abang melihat trilogi pembangunan di era Soeharto ini, apakah dia menggayung konsep sebelumnya yang telah dituangkan oleh Soekarno dan Hatta, yaitu ekonomi kerakyatan berbasis koperasi? Kalau kita komparasikan atau kita bandingkan sistem ekonomi yang dianut oleh Soekarno dan sistem ekonomi yang dianut oleh Soeharto itu sangat kontradiksi, gitu, berbeda jauh. Kan? Karena daerahnya Orde Lama, daerah Soekarno yang paradigma ekonominya cenderung ke kiri, cenderung ke sosialisme, dan Bung Karno secara tegas mengatakan I hate capitalism, I hate imperialism. Ya kan, saya benci kapitalisme dan saya benci imperialisme itu. Jadi go to hell with your age. Jadi pergi ke neraka dengan bantuan. Nah, jadi arti kata dari itu Bapak Soekarno itu dia anti terhadap narasi, anti terhadap kapitalisme, anti terhadap imperialisme, sehingga nilai ekonomi yang dianut oleh Soekarno cenderung mengarah ke sosialisme, mengarah ke kiri-kiri gitu. Itu merupakan gagasan dari rezim Soekarno gitu kan. Nah, sedangkan ketika Soekarno lengser dan dalam proses transisi, ketika Soeharto dilimpahkan kekuasaan oleh surat ke Super Smart yang disebut kita peringati. Nah, ketika Soeharto berkuasa, ya, itu dia memaksa Soekarno, itu statusnya masih presiden. Soeharto memaksa Soekarno untuk menandatangani beberapa undang-undang yang membuka keran investasi dan narasi. Ada undang-undang terkait dengan penanaman modal asing, undang-undang terkait dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota IMF, bergabungnya Indonesia sebagai anggota ASEAN dan Bank, ADB, ya, bergabungnya Indonesia sebagai anggota World Bank, dan macam-macam. Jadi nilai-nilai yang kemudian ditawarkan oleh World Bank, oleh IMF, oleh ADB sebenarnya diresap oleh Soeharto, sehingga paradigma pembangunan waktu itu yang kemudian dijadikan dikonsepkan oleh Soeharto itu cenderung ke kapitalisme, cenderung ke developmentalisme, gitu kan, developmentalisme gitu. Dan trilogi konsep Orde Baru itu terkait dengan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, kemudian terkait dengan kesejahteraan masyarakat itu, kesejahteraan rakyat itu kan. Nah, jadi gagasan dan konsepsi dari Soeharto yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu pun tidak terlepas dari peristiwa ekonomi politik di era Orde Lama. Karena di era Orde Lama itu memang terjadi
krisis ya, Yes. krisis ekonomi, Krisis moneter. krisis moneter juga untuk memulihkan kembali stabilitas ekonomi bangsa Indonesia, maka mau tidak mau Indonesia harus bermitra dengan lembaga-lembaga multilateral ataupun lembaga-lembaga multinasional, salah satunya World Bank, IMF, IDB, dan seterusnya. Itu merupakan strategi ya dari Soeharto untuk mencoba memulihkan kembali perekonomian Indonesia. Oke Bang. Saya kemarin beberapa waktu lalu saya pernah balik kampung. Kemudian saya duduk sama orang tua dan memang mereka merasakan sentuhan-sentuhan di era Orde Baru. Nah, ketika saya bertanya penilaian mereka terhadap Orde Baru, itu mayoritas orang memberi penilaian yang positif. Nah, dari penilaian itu kalau saya tarik sekarang, kalau kita berbicara histori setelah dari Orde Baru kan ada krisis moneter juga pada saat reformasi kan, krisis moneter, kemudian anjlok di krisis moneter terparah di sejarah ekonomi Indonesia. Nah, kemudian masuk sampai pertumbuhan mulai pelan-pelan sampai ke era sekarang. Nah, kalau abang melihat relevansi antara penilaian orang tua di kampung ini tentang pertumbuhan ekonomi, tentang pemerataan pembangunan, kayak dulu kita kenal satu slogan di era Soeharto itu enak zaman putok. Nah, orang tua lebih memberi penilaian positif atau penilaian bagus ketika kita menghadirkan dua perbandingan di era sekarang dan di era Soeharto. Nah, kalau pandangan abang melihat penilaian ini, apakah memang betul bahwasanya di era Soeharto terkait konteks pemerataan pembangunan kemudian pertumbuhan ekonomi lebih baik dibanding era sekarang, atau memang pandangan abang atau penilaian abang ada faktor-faktor yang berbeda yang tidak bisa kemudian itu kita jadikan perbandingan di kondisi sekarang dan kondisi di Orde Baru? Kalau kita lihat iklim ekonomi di era Orde Baru, kalau kita berangkat atau kita mengukur kualitas ekonominya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, di era Orde Baru justru pertumbuhan ekonomi kita itu meningkat, itu cenderung meningkat, apalagi dengan adanya kenaikan harga minyak waktu itu, kemudian pertumbuhan ekonomi sekitar 9% waktu itu paling sangat tinggi, kemudian tidak lari dari 7% ke 9%. Terus itu kisaran pertumbuhan ekonomi di era Orde Baru sebelum krisis, ya kan. Nah, jadi sebenarnya ada satu citra positif bagi Soeharto yang dianggap mensejahterakan rakyat, bahwa misalkan harga sembako yang menurun, mungkin menurut saya karena peristiwa ekonomi politik di era Orde Lama kemudian diobati oleh Soeharto, sehingga citra Soeharto itu cenderung dianggap baik gitu, karena karena masyarakat dari kondisi perbandingan dari transisi itu, sehingga harus ada sedikit pemulihan atau ada sedikit perbaikan ketika dipimpin oleh Soeharto ketimbang sekarang ada konteks ekonomi tadi gitu. Nah, itu mungkin saya lihat pandangan mereka seperti itu gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan konteks ekonomi sekarang, memang tidak berbeda jauh gitu. Kalaupun hari ini kita berbicara soal pertumbuhan ekonomi, kita berbicara soal demokrasi gitu kan, akan tetapi penguasaan di sektor ekonomi cenderung dikuasai oleh kelompok-kelompok elit, kelompok-kelompok yang punya kuasa di situ gitu. Nah, itu yang yang melandasi argumentasi saya bahwa kalau kita bandingkan, komparasikan sistem ekonomi di era Orde Baru dengan sistem ekonomi di era sekarang, memang cenderung sama, walaupun di iklim yang berbeda gitu, dari dulu otoriter, represif ke rejim yang lebih demokratis dan terbuka gitu. Tapi dari aspek public polisinya mirip gitu. Nah, satu ingatan yang membekas di generasi ke generasi itu, yang kemudian itu juga dimuatkan dalam konstitusi kita, bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang kaya dengan kaya alamnya, kekayaan alamnya. Nah, saya melihat argumentasi abang tadi tentang pertumbuhan ekonomi di era Orde Baru, itu salah satu poin yang abang angkat yang menarik saya, atau saya membuat saya tertarik tentang momentum kenaikan harga minyak dunia global, kemudian sebagai penunjang adanya pertumbuhan ekonomi di era Orde Baru. Nah, kalau abang melihat
dengan kekayaan alam sekarang bisa historis bisa dilupakan itu dari zaman kolonial sampai sekarang ya. Nah, apakah bisa pertumbuhan ekonomi itu semakin mengalami prospek atau progres dengan tidak adanya momentum, atau memang momentum ini tidak bisa kita pungkiri? Kalau seumpama kekayaan alam yang begitu kaya kemudian dijadikan satu basis yang pasti untuk penopang, satu-satunya penopang atau salah satunya yang menjadi dasar penopang pertumbuhan ekonomi, apakah itu mungkin menurut abang? Atau memang nggak bisa hanya kita bisa melihat dari inflasi global? Jadi untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, memang kita tidak bisa ukur dari satu variabel saja, dari satu indikator saja. Memang banyak aspek, banyak variabel yang mempengaruhi laju tumbuhnya pertumbuhan ekonomi. Dan misalkan hari ini di Indonesia, pertumbuhan ekonomi kita mengalami resesi di tahun 2020, ya kan, itu karena adanya pandemi gitu. Jadi momentum itu kemudian mempengaruhi mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi itu yang yang mempengaruhi gitu. Nah, kalau sumber daya alam, sebenarnya kita, ya saya sepakat kalau kita disebut sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam gitu. Akan tetapi sirkulasi kapital ataupun sirkulasi modal ataupun hasil produksi sumber daya alam itu untuk siapa gitu? Apakah untuk rakyat atau untuk kalangan elit itu? Misalkan hari ini kita berbicara soal kelangkaan minyak goreng, ya kan? Padahal Indonesia itu memiliki luas perkebunan sawit terbesar di dunia, ya kan? Lantas kenapa kita memang kelangkaan minyak? Nah, ternyata produksi kelapa sawit itu bukan dihasilkan untuk minyak goreng, bukan untuk minyak goreng, tapi dihasilkan untuk biodiesel gitu. Nah, itu kan berbeda gitu. Nah kan rakyat itu membutuhkan minyak goreng, bukan membutuhkan diesel itu ya, biodiesel itu. Sehingga ada kontradiksi di situ. Artinya bahwa paradigma pembangunan kita atau paradigma ekonomi kita cenderung melegitimasi ataupun mengakomodir kepentingan yang di atas kepentingan elit ketimbang kepentingan rakyat itu. Yang terbukti sekarang itu kan minyak goreng langka, sembako mengalami kenaikan dan sebagainya. Nah, itu satu bukti real gitu bahwa paradigma kita tidak berpihak ke rakyat. Oke bang, saya ingin angkat satu poin yang abang sampaikan tentang sentuhan itu tidak berpihak pada rakyat. Nah, kalau abang melihat dari KKN, kapital, korupsi dan nepotisme. Korupsi dan nepotisme. Nah, KKN ini sekarang sudah seberapa dalam sebenarnya abang meraciki pertumbuhan ekonomi Indonesia? Kalau saya tidak bisa mengukur dalamnya itu seperti laut mungkin tingkat terus kita kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mengukur dalamnya laut itu. Mungkin kalau saya melihat bahwa ya kita tidak bisa menafikan lagi bahwa korupsi itu sudah menjadi satu problem yang otentik, yang asli dan yang itu. Hampir setiap priorisasi kepemimpinan presiden, persoalan yang paling utama adalah persoalan korupsi, persoalan nepotisme, persoalan korupsi dan sebagainya. Ya kan? Jadi di era Orde Baru misalkan, ya itu juga praktek-praktek korupsi, patronase, dominasi oligarki juga semakin menjamur gitu. Bahkan kalau diteliti oleh William Miguel dalam konteks kekuasaan Orde Baru, jadi paradigma pembangunan Orde Baru itu ada dua hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, dan yang kedua adalah distribusi patronase. Nah, yang saya garis bawahi soal distribusi patronase. Nah, distribusi patronase itu merupakan satu strategi Soeharto ya untuk memberikan ruang, memberikan akses kepada orang-orang yang dianggap sebagai kelompok yang mendukung kepentingannya. Jadi ada kelompok-kelompok teknokrat atau kelompok-kelompok akademisi ataupun kelompok-kelompok intelektual digunakan sebagai satu basis legitimasi untuk kebijakan-kebijakan yang dihasilkan yang sebenarnya tidak berpihak kepada rakyat. Nah kemudian ada beberapa kelompok juga yang dianggap
mempengaruhi stabilitas kebijakan rezim Orde Baru itu diberikan kekuasaan, diberikan ruang untuk menguasai rantai, memonopoli sumber daya dan sebagainya. Ada yang menduduki posisi di dalam BUMN dan sebagainya. Dan hal seperti itu terulang kembali di era sekarang itu. Jadi praktek-praktek korupsi, praktek-praktek manipulatif atau praktek-praktek hegemoni yang cenderung itu dikuasai oleh oligarki itu masih terjadi hingga kini gitu. Jadi yang berubah mungkin hanya hanya istilahnya aja dari rezim otoriter ke rezim yang demokrasi, tapi nilai itu masih terinclude di dalam sistem kita hari ini gitu. Dan kekuasaan kita cenderung dikuasai oleh oligarki gitu kan. Bahkan Fedi Hanis itu kan kalau kita baca tesisnya tentang politik di Indonesia, Reorganizing Power in Indonesia. Jadi dia mengatakan bahwa suatu kekuasaan dapat dikatakan oligarki ataupun bisa terdeteksi oleh oligarki bila mana dalam kekuasaan itu didominasi oleh para aktivis misalkan, tapi aktivis itu mereka tidak mampu memperjuangkan nilai, memperjuangkan pikiran ataupun memperjuangkan spirit mereka dalam mempengaruhi struktur kebijakan kekuasaan. Terbukti kita hari ini banyak aktivis di kekuasaan, tapi mereka tidak mampu mempengaruhi pola kebijakan yang dikonstruksi oleh kekuasaan. Justru mereka dikuasai, dihegemoni oleh kekuasaan sendiri gitu. Nah itu sudah sudah terpapar oligarki itu yang menjadi analisa saya seperti itu. Dan itu sangat berpengaruh terkait dengan kebijakan kita sekarang. Oke Bang, saya ingin mengangkat satu poin yang Abang angkat tadi tentang komoditi ya, tentang sembako. Nah kalau kita melihat sekarang ini kan beberapa minggu belakangan ini itu harga sembako semakin naik, terus mengalami kenaikan. Nah kalau kita lihat dari kenaikan harga sembako itu akan mengakibatkan daya beli yang semakin meningkat. Nah kedua hal ini apakah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari pandangan Abang atau memang tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Sebenarnya menaiknya harga sembako itu tidak mempengaruhi, ini sedikit mempengaruhi daya beli, tapi daya beli itu dipengaruhi oleh sektor produksi gitu, pekerjaan. Jadi kan daya beli itu kan sumbernya kan dari pendapatan orang gitu. Jadi misalkan saya bekerja di suatu perusahaan atau di sektor usaha dan jasa misalkan, maka pendapatan saya itu merupakan ada persentase atau merupakan cerminan dari daya beli saya gitu. Itu seperti itu. Nah kalau misalkan harga barang melonjak, maka bisa mempengaruhi daya beli juga. Jadi orang itu masih skeptis, masih ragu-ragu ataupun masih menahan diri untuk mengkonsumsi sesuatu sehingga mempengaruhi daya beli secara keseluruhan gitu. Dan itu pun mempengaruhi pertumbuhan ekonomi gitu. Karena pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan produk domestik bruto dikalkulasikan berdasarkan pertama soal konsumsi rumah tangga. Nah jadi kan kita bicara tadi soal komoditas, soal sembako, nah itu sangat mempengaruhi gitu, sangat mempengaruhi soal konsumsi rumah tangga. Kan karena rumah tangga kita bilang soal ini kita di rumah tangga gitu, rumah tangga masyarakat itu rumah tangga. Itu kan jika harga sembako mahal misalkan, maka motif ataupun yang motivasi masyarakat untuk membeli barang hanya berkurang gitu. Itu mempengaruhi juga kita pertumbuhan ekonomi kita gitu. Oke, siap. Nah saya pengen menyinggung tentang utang ini Bang, utang negara. Nah kalau saya membaca atau saya melihat data itu semakin membengkak gitu, dari zaman SBY sampai zaman Jokowi. Itu bahkan 2 kali lipat dari 2000-an sampai dari 4.000-an sampai sekarang sudah menunjukkan ke angka 6.000-an. Nah kemudian pembayaran bunga itu pertama sudah menyentuh angka 500-an triliun per tahun. Nah sedangkan utang yang semakin membengkak ya, itu kalau kita lihat dari satu faktor pertumbuhan ekonomi di era Jokowi itu masih menyentuh angka 5%, menurun dibandingkan era SBY menyentuh angka 7%. Nah kalau Abang melihat ini, apakah sudah tepat konsepsi ini? Dalam arti kita terus utang untuk pembangunan, tetapi tidak ada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan.
kita melihat hutang ya, kalau paradigma saya tentang hutang ini sah-sah saja itu, hutang boleh itu. Nah, hutang itu tidak haram, Oke. itu dibolehkan. Siap. Dalam setiap negara yang yang besar sekalipun memiliki hutang gitu. Lagi negara sekecil Malaysia gitu. Nah, dan hutang sekarang kalau kita melihat tadi disebutkan sekitar 6.000 triliun gitu kan, jumlah yang begitu besar. Nah, akan tetapi hutang itu dapat dikatakan berhasil ataupun dapat dikatakan gagal itu lihat dari aspek pengelolaannya, kemudian diukur juga dari rasio terhadap produk domestik bruto tadi gitu. Nah, kalau kita bicara soal hutang, memang di eranya Orde Lama itu sudah ada hutang. Bahkan ketika Indonesia diakui sebagai negara yang berdaulat, itu pun sudah memiliki hutang sekitar 3 miliar lebih di waktu itu, di tahun 1949 itu. Nah, akan tetapi pengelolaan hutang di era Orde Lama, mereka punya hutang tidak hanya sebagai satu aspek yang otonom yang berdiri sendiri, tapi hutang itu memiliki korelasi dengan kekuasaan politik itu. Karena hutang itu syarat dengan intervensi. Nah, sehingga waktu itu Bung Hatta dalam konsep ekonomi kerakyatannya dia menginginkan agar bahwa hutang luar negeri itu tingkat suku bunganya itu kurang lebih 3%, itu standarnya 3%. Dan negara kreditor atau negara yang memberikan hutang tidak boleh mengintervensi ataupun mencampuri urusan politik dalam negeri. Jadi ketika ada negara yang memberikan hutang ke Indonesia, negara tersebut tidak boleh mengatur, mengintervensi soal keputusan politik ataupun public policy yang dikonstruksi oleh kekuasaan kita gitu. Nah, kemudian terkait dengan jatuh tempo durasi waktu, ketika hutang itu menyasar misalkan sektor industri, maka itu 10 tahun. Dan ketika dasar sektor pembangunan yang itu jangka panjang, itu durasi jatuh temponya lebih dari 10 tahun, bahkan 20 tahun lebih. Itu merupakan syarat bagi negara yang ingin meminjamkan uangnya ke Indonesia. Tidak ada kesepakatan politik kayak gitu. Nah, itu yang harus diinternalisasikan di dalam kondisi kita sekarang ini. Karena kita melihat bahwa hutang kita hari ini cenderung dijadikan sebagai legitimasi untuk mengintervensi kebijakan politik dalam negeri kita itu. Nah, itu yang membedakan hutang di eranya Orde Lama dengan era sekarang gitu. Oke Bang, saya pengen beralih sedikit terkait alokasi anggaran. Jadi saya minta pandangan Abang. Nah, kalau kita melihat relasi kekuasaan dalam politik moneter ini kan pengaruhnya cukup besar ya. Dari pengeluaran yang kemudian difasilitasi atau melalui jalur APBN ini tentang alokasi anggaran ini kan disahkan oleh legislatif, tetapi mempunyai hubungan relasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dan legislatif. Nah, Abang melihat relevansi antara pengawasan anggaran alokasi ini terkait atau terhadap kualitas legislatif ini, apakah punya pengaruh besar terkait pengawasan anggaran ini? Kalau seumpama salah satu fasilitas yang bisa dikatakan sebagai katakanlah saja pengawasan awal ya, manajemen anggaran alokasi itu tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh legislatif, maka akan ada jejak penyelewengan atau mismanagement. Nah, kalau Abang melihat relevansi antara kualitas legislatif dan pengawasan ini seperti apa dari pandangan? Kalau kita lihat kualitas legislatif, kemudian korelasinya dengan kebijakan yang dihasilkan, itu pun tidak terlepas dari kepentingan mereka gitu, kepentingan politik mereka. Karena legislatif hari ini bukan representasi dari rakyat, tapi mereka merupakan representasi dari partai politik. Sehingga suara yang kemudian mereka lontarkan di parlemen itu cenderung mewakili suara fraksi, mewakili suara partai gitu, partai A yang ikut A, partai B yang ikut B gitu. Nah, jadi kualitas kita ya di situ gitu, ukurnya dari segi relasi mereka dengan partai gitu. Nah,
Kemudian terkait dengan postur anggaran APBN, kalau kita baca itu mungkin kalau nggak salah, saya lupa ya, kalau nggak salah itu yang menjadi prioritas yang pertama adalah sektor pertahanan. Jadi kalau alokasi anggaran paling tinggi itu kalau nggak salah di sektor pertahanan gitu. Oke. Artinya hari ini kita tidak bisa lepaskan dari terminologi kekuasaan yang cenderung menggunakan terma radikalisme, intoleransi dan sebagainya. Nah, hal demikian mempengaruhi alokasi anggaran dari pemerintah itu. Karena pemerintah menginginkan agar negara kita ini stabil, negara kita aman dari radikalisme, aman dari intoleransi, maka mau tidak mau yang perlu diperkuat adalah sektor pertahanan dan keamanan negara gitu. Belum lagi soal kawasan perbatasan yang itu cenderung dilanda konflik, ya kan? Nah itu diperkuat di situ. Gitu. Nah, itu mempengaruhi juga. Nah, jadi alokasi anggaran itu sangat berpengaruh terkait dengan pola ataupun paradigma ataupun cita-cita dari pemerintah gitu. Ketika pemerintah menginginkan agar kualitas sumber daya manusia kita memadai, kita bagus, maka alokasi anggaran ya diserahkan ke sektor kesehatan ataupun ke sektor pendidikan misalkan. Itu kan harus ada relevansi di situ gitu. Ketika menginginkan pembangunan maka ya sektor pembangunan. Nah itu yang harus diukur, atau harus dilihat, atau harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan alokasi anggaran. Oke siap. Saya pengen menyindir ke pendapatan negara nih, karena sekarang ini kan banyak masyarakat yang mengatakan ya kami bayar pajak, ya kan. Jadi pembangunan dan sebagainya atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah harus fokus pada kesejahteraan umum. Tetapi banyak masyarakat juga yang nggak tahu bang konsep pendapatan negara ini dari pajak ini. Seperti kayak pajak langsung, pajak tidak langsung. Mungkin abang bisa sedikit memberi gambaran terkait itu. Oke, sebenarnya pajak ini kan dulu saya pernah kuliah ya materi tentang pajak, mungkin satu semester, dua semester, saya sudah lupa itu kan. Yang banyak saya sudah lupa tentang pajak itu. Tapi pajak itu kan merupakan satu iuran wajib warga negara ya kan pada negara yang itu tidak memperoleh imbalan secara langsung itu. Dan hasil dari pajak kita bisa menikmati dengan fasilitas publik, ya seperti jalan, seperti tempat-tempat publik, taman sebagainya, itu merupakan hasil akumulasi dari pajak itu. Itu kan kita tidak pajak itu bukan seperti kita membeli barang kemudian kita langsung menerima benefit dan barang itu enggak. Tapi ketika kita memberikan pajak pada negara itu dikelola oleh negara dan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, baik dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, ya kan untuk ruang publik dan sebagainya. Nah itu sumbernya dari pajak gitu. Dan untuk pendapatan negara kan banyak gitu, ada dari hibah, dari bantuan, ada dari hutang luar negeri, ada hutang dalam negeri, hutang swasta dan sebagainya. Nah, dari pajak itu kan sumber-sumber dari pendapatan negara gitu. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat paradigma pembangunan ekonomi kita kan cenderung kan menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi ini merupakan satu konsep yang sudah lama ditentang oleh pemenang Nobel ekonomi waktu itu namanya Joseph Stiglitz. Jadi dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak menghasilkan namanya trickle down effect. Jadi tetesan ke bawah tidak dirasakan oleh masyarakat. Artian bahwa implikasi ataupun manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu tidak dirasakan oleh rakyat, hanya dirasakan oleh tatanan elit. Itu dikritik sudah lama oleh Joseph Stiglitz itu. Tetapi sampai hari ini kita masih menggunakan itu, kita masih mengimani itu dan mengidolakan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu dijadikan sebagai standar global untuk mengukur kemampuan suatu negara dalam mengelola sumber daya yang ada gitu. Jadi negara itu bisa dikatakan maju, bisa dikatakan baik apabila pertumbuhan ekonominya baik. Gitu. Itu kayak gitu. Jadi negara kita kan memang punya orientasi seperti itu. Oke bang. Sebelum saya meminta
pandangan abang atau masukan abang kepada Pak Jodoh sekarang? Siapa? Pak Jodoh. Pak Jodoh siapa itu? Pemimpin kita sekarang kan? Siapa? Jokowi Dodo. Oh. Sebelum saya ke itu saya ingin meminta sedikit pandangan abang ke depan. Kalau kita melihat membengkaknya hutang ini kan pasti yang akan bertanggung jawab terhadap itu legasi regenerasi kan Ya. Nah kalau abang sebagai regenerasi melihat hal ini, kira-kira pandangan abang ataupun abang mungkin punya satu tawaran atau mungkin punya satu pandangan ke depan ketika nanti saya masuk di stakeholder dan bertanggung jawab membayar hutang, saya punya konsep begini. Ada tidak konsep itu? Oh, itu terlalu jauh, terlalu topis lah. Rasanya nggak mungkin itu untuk masuk ke situ. Oh siap. Ya, mungkin bisa saja insya Allah nanti. Amin. Suatu waktu. Jadi saya nggak tahu pasti bisa tuh, nggak bisa. Iya. Akan tetapi kalau misalkan saya masuk ke birokrasi atau saya masuk ke tataran pucuk kekuasaan, maka saya akan memperjuangkan cita-cita ekonomi yang dihasilkan oleh founding fathers kita, oleh bapak pendiri bangsa kita, yaitu koperasi, kerakyatan, dan basis ataupun struktur ekonominya adalah koperasi. Kita perjuangkan di situ. Karena koperasi ini sudah diakui secara internasional. Bahkan dalam resolusi PBB tahun 1999 itu pun mengakui bahwa koperasi bisa menciptakan dan bisa mencegah terjadinya ketimpangan dan bisa mesejahterakan masyarakat dan juga bisa menciptakan solidaritas dan kolektivitas masyarakat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dalam sidang ILO tahun 2001 kalau nggak salah 2002 itu pun mereka mengatakan bahwa koperasi itu merupakan salah satu sektor atau satu entitas ekonomi yang mampu menciptakan pekerjaan yang layak dan manusiawi. Itu koperasi gitu. Dan di dalam undang-undang kita pun sudah jelas. Jadi ekonomi yang basisnya adalah kekeluargaan, yang basisnya adalah gotong royong, itu termanifestasi di dalam entitas koperasi gitu. Nah itu yang harus kita lihat gitu kan sebagai satu kerangka ekonomi yang itu diperjuangkan oleh founding fathers kita yang harus kita internalisasikan dalam kondisi kita hari ini. Oke. Ya. Nah, nggak kerasa bang, kita ngobrol santai ini udah lumayan lama bang, dari historis kemudian konsep ekonomi di Orde Baru, Orde Lama, kemudian masuk ke suatu, kemudian menyinggung tentang komoditas, kemudian hutang. Mungkin terakhir bang, abang punya pesan kepada pemimpin kita hari ini, pandangan abang sebagai generasi ya, atau pesan abang sebagai generasi terhadap pemimpin kita hari ini. Oke, pemimpin itu merupakan amanat rakyat. Jadi setiap kebijakan ataupun setiap public policy dari pemerintah atau dari kekuasaan harus mengakomodir kepentingan dan kehendak dari rakyat. Kan? Karena rakyat bisa saja berontak kalau misalkan mereka akan lapar, mereka merasakan kesengsaraan. Gitu. Dan yang sampai hal demikian terjadi kembali. Dan untuk pemimpin kita harus memperjuangkan ataupun harus menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Undang-Undang Dasar itu. Kita sudah punya segudang nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, norma agama, norma sekolah dan sebagainya. Nah, nilai itu seharusnya menjadi basis bagi pemerintah atau bagi birokrat untuk mengaktualisasikan dirinya dalam berpikir soal rakyat. Kalau dulu kita kenal dengan Bung Hatta, lalu saya mengutip Bung Hatta ya. Jadi Bung Hatta itu dikenal sebagai sosok yang Pancasialis, baik secara personal ataupun secara komunal. Kan? Dan gagasan Bung Hatta soal Pancasila kan ada dua, ada Pancasila sebagai fundament moral dan ada Pancasila sebagai fundament politik. Nah, Pancasila sebagai fundament moral itu terletak pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang ada dalam beradab. Nah itu merupakan modalitas untuk menata perilaku masyarakat ataupun perilaku birokrat, gitu, perilaku pemerintahan. Gitu. Kemudian sila fundament politik yang kedua itu sila ketiga, terus
Persatuan Indonesia dan sila keempat terkait dengan musyawarah itu merupakan fundament politik yang terinternalisasi di dalam nilai demokrasi, dan endingnya ataupun cita-citanya tujuannya adalah sila kelima.